Kita lantai 7. Kita menuju ruang Kencana. VIP. Iya. Silakan Bapak Ibu. Ada aku terus ya. Kita nggak boleh pakai masker. Nggak pakai masker. Nggak ada kayak masker. Kayak masker. PPI dulu. PPI. Selamat datang. Ini presiden suite-nya? Betul sekali, presidensial Presiden. suite-nya. Boleh Ibu, monggo silakan. Silakan. Ibu, monggo mau di itu. Mau dijelasin dulu ya. Iya. Biar Ibu. Jadi izin Ibu Bapak, ini adalah kamar presidensial suite-nya di Kencana. Jadi di sini kita fasilitasin selayaknya kayak kamar apartemen ya, kayak hotel ya, betul ya. Jadi ada ruang tidur untuk keluarga, kita ada minibarnya juga, ada kitchennya juga di sana di belakang seperti itu. Kalau itu connecting room. Ini yang itu CVC betul, CVC. Yang garis-garis itu dia biasanya yang Jaguar ya. Nah, memang karena ini juga harga nilai jualnya juga cukup lumayan mahal ya. Berapa Mas Agung satu malamnya? 2 juta. 7 juta. 7 juta. Itu untuk ini ya. Untuk yang pasien betul, yang mandiri, yang mandiri dia tidak menggunakan asuransi di sini. Betul sekali. Nah, pasiennya di sana, itu penunggu pasiennya. Di depan tadi ya, di depan oh enggak. Ada sekolahnya juga kan ya Bu ya. Moto-moto boleh Mbak? Enggak? Kenapa? Moto boleh. Boleh. Ini saya malah mau ngebongkar, mau saya ajarin untuk penataannya. Jadi sebenarnya ini ya Ibu Bapak, sebenarnya kan yang namanya orang sakit itu kan kita juga butuh perhatian juga ya. Jangan sampai kita menggunakan linen yang tidak layak untuk pasien. Dia udah sakit, dia tidak mendapatkan linen yang layak juga. Itu kan kayaknya kasihan banget gitu ya. Jadi kita juga perhatikan juga terhadap linen-linennya, terhadap kerapihannya, terhadap step-stepnya. Di sini ada beberapa tahapan ya untuk linennya. Mau dibongkar, atau tidak usah. Dibongkar, dilihat satu-satu ya, dari atas nanti baru. Sebenarnya itu hotel dan rumah sakit itu tidak jauh beda, ya kan? Sama-sama ngurusin orang, tapi bedanya orang sehat sama orang sakit, ya kan? Dan linennya pun tidak jauh beda, karena dia sama-sama pakai spray, sama-sama pakai selimut seperti itu. Nah, untuk kembali lagi untuk penataan di bednya itu kembali ke standar rumah sakit masing-masing seperti itu. Kalau misalkan kita berstandar dengan hotel, pastinya pasti ada tahapan-tahapannya juga ya. Kita contoh ya. Di sini ada beberapa tahapannya. Jadi ini kamarnya, sarung bantal,
dan ini spraynya. Di bawah spraynya pun sebenarnya masih ada apa? Ada bed padnya dan ada covernya juga. Jadi bednya itu ditutupi pakai cover kalau di sini. Tapi ada beberapa rumah sakit juga yang tidak pakai ini, hanya pakai bed pad aja, atau mungkin dari bednya ini pakai bahan yang Oscar langsung, jadi yang mudah dibersihkan seperti itu. Nah, untuk penataannya sendiri, kita tuh mau ke depannya itu hotel itu image-nya tidak hanya untuk melayani orang sakit ya. Kita juga mau memberi kesan yang baik lah untuk pasien-pasien yang sudah sakit gitu kan. Jadi kita maunya tuh memberikan layanan yang selayaknya lah untuk pasien. Jadi kita berikan linen-linen yang rapi, yang bersih seperti itu. Ada seizin banyak. Bed padnya ini di saat ini ganti pasien, misalkan dibongkar juga bed padnya. Dibongkar juga Ibu, kita ganti semuanya. Dan kalau misalkan pada saat pasiennya masih stay di sini, kemudian ada cairan tubuh pasien, itu wajib kita ganti semuanya juga. Itu sudah standarnya ya Bu, betul seperti itu. Penataannya kembali ke masing-masing rumah sakit. Sebenarnya sih lebih ke memberikan layanan yang paling baik ya untuk pasien ya. Ini kan dia bahannya Oscar ya, karena memang dia tidak disetrika, jadi hanya dikeringkan saja ya, memang seperti ini. Boleh tolong Rizky, maaf, masukin. Oke. Kemudian kita pakai stick laban. Stick laban dimasukin lagi. Kita pakai buffer. Buffer atau selimut tipis. Masih tujuannya boleh Boleh. Sebenarnya kalau bed pad ini yang paling bawah untuk melindungi dari cairan tubuh pasien ya. Dan ini lakennya untuk alasnya, perlaknya juga untuk melindungi cairan tubuh pasien. Sebenarnya kembali lagi Pak, ada beberapa pasien yang tidak nyaman menggunakan perlak. Betul. Panas. Karena memang kondisinya panas atau memang dia jadi susah bergerak. Terus kalau pasien yang hanya bisa berbaring aja kan jadi mengakibatkan apa ya, kayak luka kan di belakangnya itu. Betul. Nah, kalau ini stick lakan ini menjaga juga Pak. Sebenarnya semua linen ini untuk menjaga ini penahan untuk si perlak ini agar si pasien tidak merasa nyaman ya. Jadi tidak terlalu panas. Jadi kita pakai ini dan kita tambahin ini. Ini namanya antara boven lakan atau selimut tipis itu sama. Masukkan lagi kedua. Boven lakan atau selimut tipis. Setelah itu baru kita gunakan bed cover. Itu nggak pakai dimasukkan. Bed covernya dimasukkan ke dalam. Yang ini pakai cover. Oh, itu nanti di cover sama ini Pak. Jadi sekalian dimasukin ini. Bovennya ini lebih ke sebesar spray ya? Hampir. Bisa dibilang spray anak ya. Dia modelnya lebih kecil. Ini baru dimasukkan ke dalam. Kan kalau standarnya hotel kan dipraktikkan ya. Yang bawah dilipat. Yes, betul. Seperti itu. Kalau standar hotel itu seperti itu. Ini yang masak perawat ya? Yang masak itu kalau untuk saat ini petugas PHCA itu kalau di kami outsourcing. Dinasnya memang khusus di sini. Khusus di ruangan rawat CS inap. kan? Bukan. Tugas khusus. Nah, untuk ke depan ya, laundry itu kan kita mau bikin smart laundry ya Bu ya. Jadi sentralisasi semua laundry, kalau bisa juga penjemputan pengantaran linen itu dari kami dan pemasangan ini juga dari kami. Makanya untuk kedepannya kita juga bilang nih sama penyedia pihak ketiga sourcing gitu kan, kita bilangnya saya mau untuk yang di laundry itu kriterianya minimal perhotelan gitu. Jadi perhotelan dan kayak
ya D3 perhotelan maupun SMK perhotelan. Jadi kan mereka sudah punya basic dasar untuk menangani linen-linen seperti ini. Jadi ketika kita membutuhkan orang untuk kamar ini pasiennya udah selesai, udah keluar, terus mau ada pasien baru lagi, jadi dia langsung sigap membersihkan, merapikan sesuai dengan standarnya hotel. Kalau sekarang kan sebagian besar kan pekarya ya, yang notabene udahlah yang penting masang, yang penting kepasang, yang penting selesai, yang penting ada barangnya, linen apa lakan doang pun nggak masalah gitu kan. Tapi kan tidak seperti itu ya, pasien juga sih pasiennya. Kedepannya sih kita mau bikin smart laundry dan sentralisasi linen. Mungkin kalau sentralisasi linen untuk RSCM memang butuh banget ruang yang sangat besar, karena linen kita juga cukup lumayan besar. Contoh di Kencana, di gedung ini aja dalam satu hari kurang lebih berapa kilo Mas Agung? 500 kilo hanya untuk gedung ini saja. Betul. Hanya untuk gedung ini saja. Belum gedung-gedung ruang anak yang lain, gedung OK yang lain. Kalau untuk ruang tunggu pasiennya, kita standarkan dengan linennya itu king coil. Itu atas permintaan dari user. Banyak juga pasien-pasien juga dengan harga segini saya dapat apa di sini. Padahal kan ini kan orang sakit gitu kan. Banyak kita info juga, itu standarnya semuanya king coil. Boleh dilihat ke sebelah sana Bapak, ikut monggo. Siapa pakai itu? Kenapa Pak? Apanya? Periodenya biasanya kalau misalkan kotor banget itu bisa 3 bulan satu kali. Tapi kalau tidak terlalu kotor 6 bulan satu kali. Pencuciannya sama Pak, sama. Dikirim juga ke laundry. Tapi mereka kadang nggak tahan. Dan mereka biasanya info dulu nih, Mbak mau kirim hordeng ya Mbak? Iya boleh. Jadi bertahap. Jadi nggak semua ruang rawat. Kenapa? Enggak. Biasa ya. Iya. Soalnya jauh. Langsung tutupin pasien kan Pak ya? Mbaknya di sini sebagai Iya, sebagai kategori. yang merapikan ini semuanya gitu ya, Ya, petugas gitu, linen, terus linen. sama memandikan pasien. Memandikan pasien juga, yang merapi-rapikan ini. Iya, kita kalau bongkaran. Terus untuk yang kalau yang mengantarkan linen beda lagi ya. Ntar kan kita ada ruangan buat penyimpanan linen. Ruang penyimpanan Kan kita linen. ada pengambilan linen pada saat jam sore. Yang si sore ntar kan pagi ini diantar tuh jam 7 pagi. Nah ntar pas sorenya diambil yang cucian hari ini. Ini fasilitasnya dikasih Oh handuk, iya handuk tapi bas lap kan? kalau Ini WhatsApp bas enggak. Tapi ini hanya dipinjamkan saja. dipinjamkan aja ya ini ya. Jadi ntar kita tuker setiap harinya Pak. Kita di setiap area di setiap area kita rapihin lagi, masukin buat setiap Sini sendiri ya. sesuai dengan pencucian mereka sih Pak. Sehari pencucian ada itu. Kita niatnya di ruangan tuh pencucian mereka semua. Spray sendiri. Tapi satu kamar sudah dipakai, ada spray, Ada ruangan lagi ya Pak ya di situ. Ini juga satu ruangan. Tunggu yang buat tamu. Ini yang di luar tadi kita keluar, bisa keluar juga. Bisa keluar. Oh ini umum ini. Iya buat ruang tunggu tamu. Ruang tunggu tamu di sini. Lewat sini gitu. Udah di sini. Ruang satu. Salah ya. Dengan berapa tadi Pak? 7 juta. 7 juta. Tapi kita juga kemarin belajar ini Pak, awal up untuk THCA ini kita nanti
Kamar mandi, Bu. Oh, tadi kamar mandi. Kayak merasa hangat gitu. Ini kamar mandi ini. Kita edukasi mereka untuk kayak sekarang Oh, ini kamar mandi untuk pasien kali ya? harganya pun sama dengan hotel bintang 5 di sini. Cuma bedanya ini kita menangani orang kayaknya itu. Kalau bednya sama, itu bednya pun bed standar bintang 5, spraynya pun standar bintang 5, king coil itu standar bintang 5 semuanya. Seperti itu. Pencatatan linanya di sini. Pencatatan linenya di mana Mas Agung di sini? Kalau di sini bisa dibilang sangat baik ya kalau di gedung kencana ini. Saya acungkan jempol untuk manajemen kencana itu pencatatan linenya sangat baik, Pak. Dia linenya tersentral di lantai 4. Oh, lantai 4. Di lantai 4. Nanti Beda kalau misalnya lantai. ada Oh, di permintaan, lantai 7. Di lantai 7 udah pindah ya? Lantai 7 berarti kalau ada sekarang. permintaan dari sini, Langsung ke lantai berikut. berarti bukan langsung ke Binatu ya? Tidak, karena mereka sudah punya gudang logistik sendiri. Kan kita kan kembalikan ke unit kerja yang mengelola linennya. Memang mereka yang mengusulkan linen, tapi kita desk kembali, kita cross check kembali terkait masalah kebutuhan realnya mereka ke depannya. Baik Oka Kencana maupun Ranap Kencana semuanya tersentral di lantai 4 untuk linen.